Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga bersama dengan keluarga Bapak Anton Toyang. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita akan memulai ibadah kita. Berkat kemurahan dan kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Berkat kasih Tuhan, kita dapat merasakan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita dan akan terus menyertai kita. Saya undang kita untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 107 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Melandasi akan ibadah kita pada saat ini, kita akan bersama-sama diperdengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Ku diberikan kidung baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu.
Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami haturkan di hadapan-Mu untuk segala kasih dan kebaikan yang boleh kami alami. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama dengan yang kami kasihi, Bapak Anton Toyang, yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman di malam ini. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu melahirkan sukacita dan damai sejahtera, dan terus meyakinkan kami bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan kita malam ini terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Keselamatan adalah anugerah Tuhan semata. Itulah tema kita, dan mari kita perhatikan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia, oleh eurene, kita beroleh selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih kepada Bapak Anton Toyang, seisi rumah tangga yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Menurut pandangan dunia ini, bahwa untuk dapat menjadi anggota dari kerajaan sorga, atau untuk mendapatkan keselamatan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga, maka kita harus banyak bersedekah. Kita harus banyak berbuat baik. Kita harus banyak melakukan pahala. Sehingga banyak orang berupaya melakukan hal itu. Sehingga menurut pemahaman dunia, semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, semakin banyak sedekah yang kita berikan, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup, akan membuat dosa menjadi ringan. Itu pandangan dunia. Nah, Yesus mengatakan orang jahat pun, atau orang yang tidak mengenal Allah, tentu melakukan hal yang sama. Siapa sih manusia dalam dunia ini yang tidak mau selamat? Jikalau keselamatan itu diukur dari pemberian, jikalau keselamatan itu diukur dari sedekah, jikalau keselamatan itu diukur dari pahala, maka sudahlah pasti mereka yang mempunyai banyak uang, mereka yang mempunyai banyak kesempatan untuk memberi sedekah, merekalah yang akan masuk kerajaan sorga. Lalu bagaimana mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang mengakibatkan mereka tidak dapat memberi apa-apa? Bagaimana mereka yang hidup di dalam kekurang beruntungan karena nasib mereka yang sengsara, nasib mereka yang miskin, sehingga mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa ia sedekahkan kepada orang lain? Kasihan mereka, sebab mereka tidak akan masuk kerajaan sorga. Itu jikalau kita mengukur atau menilai dari sudut pandang duniawi. Yang jelas Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sorga itu milik Tuhan. Sorga itu adalah kewenangan Tuhan. Manusia tidak dapat mengintervensi Tuhan dengan kebaikannya. Manusia tidak dapat mengintervensi Tuhan dengan pahala dan sedekahnya. Keselamatan itu mutlak ada pada Tuhan, dan kepada siapa Tuhan mau memberi, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Itu adalah kewenangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, wajar saja jikalau seorang yang tersalib bersama dengan Yesus menyadari akan dosanya. Ia tahu jikalau keselamatan itu diukur dari perbuatan baik,
diukur dari sedekah, diukur dari pahala, maka sudahlah pasti ia tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Karena itu ia datang memelas kepada Yesus. Ia datang memohon belas kasih Yesus. Ia berharap bahwa Yesuslah satu-satunya yang dapat menganugerahkan kepadanya kehidupan yang kekal. Karena itu ia berkata, Yesus, ingatlah akan daku ketika engkau datang di dalam kemuliaan-Mu. Ingatlah akan aku. Jadi yang satu ini sadar bahwa ia tidak mempunyai kewenangan sedikit pun atas sorga. Dan karena itu dia hanya mengharapkan belas kasih. Kalau memungkinkan, ingat akan daku, selamatkan aku. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dalam konsep itu pula, Paulus menyadari akan keadaannya. Sehingga ia berkata, jikalau ada orang berkata dia yang berdosa, dia paling berdosa, maka aku lebih lagi. Aku adalah penganiaya jemaat. Akulah yang membuat jemaat Tuhan menjadi sengsara. Aku adalah seorang pembunuh. Karena itu akulah yang paling berdosa. Karena itu siapakah yang akan menyelamatkan aku dari hukuman maut? Lalu ia berkata, terpujilah karena Kristus aku diselamatkan, bukan karena perbuatan yang baik. Nah disinilah saudara-saudara, kita dapat memahami apa yang diinginkan oleh Paulus dalam perikop bacaan kita. Bahwa orang diselamatkan bukan karena pahalanya, bukan karena kehebatannya di dalam mengumpulkan harta lalu bersedekah kepada orang lain, tetapi semata-mata hanya karena anugerah atau karena eurene dari Allah. Manusia diselamatkan hanya karena rahmat, bukan karena hebatnya dia, bukan karena kuatnya dia, bukan karena pahalanya begitu banyak, sedekahnya begitu banyak. Karena itulah Paulus mengharapkan supaya setiap orang percaya membangun hubungannya dengan Tuhan dalam iman yang benar. Setiap orang percaya harus menyadari keadaannya sebagai pendosa dan karena itu datang kepada Yesus untuk menyatakan ketaatan penuh kepada Dia yang adalah sumber hidup dan sumber keselamatan. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Bagaimana dengan sedekah kita? Dalam konsep Alkitab, berdasarkan sudut pandang Paulus, kita berbuat baik bukan karena kita berharap keselamatan, tetapi perbuatan baik kita adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Kristus. Melalui kematian Kristus, kesalahan-kesalahan kita dibersihkan. Dan karena itu sebagai orang yang beroleh kasih karunia, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita berbuat baik sebagai pernyataan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan sebagai harapan kita diselamatkan. Sebab apa? Ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita meyakini bahwa dosa kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus, maka kita adalah orang yang sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu, tentu kepada keluarga, saya tahu pergumulan Bapak Anton Toyang, pergumulan terhadap rumah tangga, karena anak kekasih Anti, mari kita terus bangun keyakinan kita dalam iman yang benar kepada Tuhan, seraya kita berdoa kepada Tuhan agar kelak Tuhan membawa anak kekasih pulang untuk menikmati keselamatan bersama dengan Kristus.
Sebab di luar daripada Dia tidak ada keselamatan. Saya kira hal ini yang sangat penting. Sehingga kita mempertaruhkan hidup kita, menyerahkan hidup kita hanya di bawah otoritas Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Keselamatan sekali lagi adalah anugerah Tuhan semata yang diberikan kepada siapa Ia berkenan. Bagaimana supaya hidup kita berkenan? Tidak ada jalan lain. Datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, dan taat setia melakukan segala perintahnya. Sehingga dengan demikian, benar apa yang dikatakan oleh Kristus, tinggallah di dalam aku, supaya aku tinggal di dalam kamu, dan tinggallah di dalam firman-Ku. Maka minta apa saja yang engkau inginkan, kamu akan menerimanya. Kiranya firman Tuhan memberikan penguatan bagi kita semua, terlebih bagi kekasih kita, Bapak Anton Toyang. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan bersama-sama menyatakan tanda ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita mengiringnya dengan pujian Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya penuh menyertai kamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami hari ini. Bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama-sama dengan kekasih kami Bapak Anton Toyang, seisi rumah tangga, dipersekutukan dengan seluruh umat-Mu di sekitar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berita firman yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Yang kembali mengingatkan kami bahwa keselamatan itu adalah mutlak milik Tuhan. Sorga itu adalah kepunyaan Tuhan. Tak ada satupun yang dapat kami pakai untuk mengintervensi Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk di sana. Karena itu biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memateraikan firman-Mu ini, sehingga kami sungguh yakin bahwa hanya karena anugerah-Mu kami beroleh selamat. Karena anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menjadi milik sorga. Sehingga di luar Kristus kami tak dapat berbuat apa-apa, dan keselamatan akan jauh daripada kami. Tetapi jikalau kami ada di dalam Kristus, maka Kristus ada di dalam kami, dan kami ada di dalam firman. Sehingga dengan demikian, segala janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, untuk hidup dan keselamatan akan menjadi milik kami. Biarlah firman-Mu ini akan meneguhkan kekasih kami Bapak Anton Toyang di dalam segala tugas tanggung jawabnya,
sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Berikan kekuatan dan kesehatan kepadanya Tuhan. Tutup bungkus dia di dalam kuasa dan rahmat-Mu, sehingga ia tetap kuat, tetap sehat, untuk menjalani hidup mengangkat tanggung jawab. Memberkati semua karya dan juangnya, sehingga ia memperoleh yang terbaik, demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu. Engkau tahu akan pergumulannya untuk anak kekasih Anti. Tapi kami yakin dan percaya, iman kekasih kami Bapak Anton Toyang tidak akan membuat hidup dan masa depan anak kekasih Anti binasa. Kami percaya bahwa satu kali kelak Engkau akan membawa dia pulang untuk menjadi milik Tuhan. Untuk tetap percaya dan beriman bahwa hanya di dalam Kristus satu-satunya keselamatan. Karena itu buka jalan ke arah sana, sehingga pergumulan beban ini dapat diangkat, sehingga kekasih kami Bapak Anton Toyang dapat menikmati hidup dengan penuh sukacita. Berkati anak kekasih Anti dalam hidup, dalam karya, dalam juang. Teristimewa di dalam menjaga, memelihara anak dan cucu kekasih putra yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan tutup bungkus anak dan cucu kekasih kami di dalam kuasa dan rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan melingkupi kehidupannya. Tuhan ada di dalam hidupnya, sehingga kami percaya kelak hidup dan masa depannya tidak sia-sia. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Tuhan memberkati keluarga, saudara-saudara, baik yang tinggal bersama maupun yang jauh terpisah di kampung halaman. Tuhan selalu ada beserta dengan mereka, memberkati hidup mereka, mempercukupkan segala keperluan mereka. Bahkan Tuhan jaga di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga mereka tetap terpelihara dan mengucap syukur kepadamu. Kekasih kami, keluarga Bapak Anton Toyang dan umat-Mu telah membawa korban syukur. Kiranya Tuhan berkenan memberkati agar dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Memberkati yang masih ada pada masing-masing. Ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Memberkati semua umat-Mu di Jemaat Masale dan setiap mereka yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka semua. Terlebih khusus bagi mereka yang dalam kelemahannya, baik yang dirawat di rumah sakit, kekasih kami, Ibu Deborah Salempang, Bapak Ian Madeten, Opa Ian Madeten, kekasih kami Ibu Ermin Sampai Payung, dan masih begitu banyak yang sedang bergumul karena kelemahannya. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka. Terlebih kekasih kami Bapak Simon Puasa, Bapak Jonathan Sampai Toding. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah pergumulan mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Daniel Tumonglo yang Tuhan sudah panggil dari tengah-tengah kehidupan persekutuan. Yang sekarang ini jenazah diantar ke Tanah Toraja. Tuhan sertai mereka dalam perjalanan dan tibakan dengan selamat. Memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Memberkati istri dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati kekasih kami Devi Lolon di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Memberkati kekasih kami Vina,
memberkati kekasih kami Cali dan Nando. Biarlah kami semua tetap merasa tenang dan damai di dalam menjalani hidup anugerah-Mu. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan ungkapan syukur dan terima kasih kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita untuk berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih Bapak Anton Toyang yang diberkati dan dirahmati Tuhan, tetaplah beriman kepada Kristus. Percayalah bahwa hidup dan keselamatan kita ada di dalam kuasa-Nya, dan kita yang percaya sudahlah tentu menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk. Kepada Bapak Anton Toyang diucapkan selamat. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan dan memberkati di dalam pekerjaan, serta seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh menikmati persekutuan ini, diberkati dan dipelihara, serta dijauhkan dari segala mara dan bahaya. Demikian, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan ke liturgis. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang boleh melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan, di dalam keluarga. Juga kepada Bapak Anton Toyang yang boleh bersama-sama kita beribadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, serta seluruh tim multimedia dan juga pemusik. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.